الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puja dan puji marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur. Wabil khusus nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Maka atas semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita pada hari ini, alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di Masjid Syuhada dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi atas ibadah yang kita laksanakan pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan semesta alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang konsisten dan istiqomah dalam menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Di kesempatan ini pula marilah kita mensujudkan hati dan jiwa kita untuk terus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada sisi yang sama marilah kita meredam hawa nafsu kita untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sampai pada titik ini, yakin dan percayalah Allah akan memberikan gelar terindah buat kita, insan muttaqin, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, yang Allah jaminkan kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Saat ini kita masih dalam situasi pandemik COVID-19, dan ini adalah bagian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sebagai seorang muslim, mensikapi musibah ini ada 3. Yang pertama adalah musibah itu memang benar-benar ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musibah itu sebagai teguran. Dan yang ketiga, bahwa musibah itu memang benar-benar azab yang Allah turunkan kepada manusia. Bagaimana musibah itu dikatakan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah 155. "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat." Aku akan uji kalian dengan berbagai macam musibah. Walanabluwannakum minal khauf, yang pertama adalah ujian ketakutan dari Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah kita dengan berbagai macam ketakutan. Ketika pandemik ini datang kepada kita, hampir 3 bulan lamanya, begitu panik kita, begitu gelisah kita. Ekonomi lumpuh, kehidupan sosial terganggu. Inilah ketakutan-ketakutan yang Allah ciptakan. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita ini adalah makhluk yang tanpa daya. Menghadapi virus yang tidak terlihat, yang teramat kecil saja kita begitu takutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Besar, menunjukkan kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah, dan kita menganggap hanya Allah yang Maha Kuasa dan besar, yang menciptakan segala-galanya. Wal ju'i,
Kita juga diuji oleh Allah dengan kelaparan. Kelaparan ini bukan hak prerogatif orang-orang miskin saja, orang-orang yang tidak bisa membeli kebutuhan pokok. Tapi begitu banyak orang-orang kaya, orang-orang yang berduit, orang-orang yang bergelimang harta, mereka pun sering diuji oleh Allah dengan berbagai macam kelaparan. Wa naqsi minal amwal, terkadang kita juga diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Kehilangan uang, kehilangan benda dan barang-barang yang kita cintai. Ini pun ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya barang, ternyata wal anfus. Kita juga sering kehilangan orang-orang yang kita cintai. Orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, sahabat-sahabat terdekat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassamarat, bahkan kita juga diuji dengan kekurangan buah-buahan. Di ujung ayat Allah menegaskan wabasyiris sabirin. Sampaikan berita gembira ya Muhammad bagi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar tatkala mereka diuji oleh Allah dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kehilangan harta, dengan kehilangan jiwa, dengan kekurangan buah-buahan. Siapa orang-orang yang sabar itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam lanjutan ayat berikutnya, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa orang-orang yang sabar itu, kata Allah, ketika mereka ditimpa musibah, termasuk ujian COVID-19 sampai saat ini belum selesai sekalipun, ini adalah bagian musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka sabar, ketika mereka ikhlas, ketika mereka ridha, ketika mereka tawakal terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yakini bahwa ini adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah predikat orang-orang yang sabar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil terus kita berikhtiar untuk menjaga protokol kesehatan, sambil memasrahkan takdir kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa balasan bagi orang-orang yang sabar ketika mereka diuji Allah dengan berbagai macam musibah? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang Allah. Bahkan bukan hanya rahmat dan kasih sayang Allah, tapi mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah musibah sebagai ujian. Yang kedua, musibah sebagai teguran. Allah firmankan di dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan akibat ulah tangan-tangan manusia. Banjir karena ulah manusia, kebakaran karena ulah manusia, longsor, gunung meletus, banyak karena ulah-ulah manusia. Segala bentuk musibah, bencana-bencana alam yang terjadi, boleh jadi itu adalah kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka bencana itu terjadi karena ulah tangan-tangan manusia. Supaya apa Allah turunkan bencana ini? Liuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Agar semuanya kita kembali kepada Allah, kita bertobat, kita beristighfar kepada Allah atas segala maksiat dan dosa-dosa yang kita lakukan di dunia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, boleh jadi kita sering diuji Allah dengan kehilangan harta. Mungkin ini adalah teguran dari Allah ketika kita memiliki banyak harta, kita kurang bersedekah. Kita sering diuji Allah dengan sakit. Mungkin ini adalah teguran dan jeweran Allah kepada kita. Tatkala kita sehat, badan kuat, jarang sekali kaki ini kita langkahkan ke masjid, ke musola, ke majlis-majlis ilmu, ke tempat-tempat kebaikan. Ketika semuanya bencana itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah, agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, bahwa musibah itu memang benar-benar azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nahl Allah tegaskan, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inatan ya'tiha min kulli makanin fakafarat bi an'umillah fa'azaqaha Allahu libasallahu al-ju'i wa khawfi ma kanu yasna'un. Allah berikan
sebuah perumpamaan, dengan sebuah negeri yang dulunya tentram, aman. Ya'tiha rizquha min kulli makanin, rizkinya didapat dari segenap penjuru. Fakafarat bi an'umillah, kemudian penduduknya kufur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Fa'azaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun, lalu Allah timpakan kepada mereka pakaian ketakutan, pakaian kelaparan karena akibat dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Tengoklah di dalam Al-Quran bagaimana kisah Fir'aun, seorang penguasa yang zalim. Kemudian Allah tenggelamkan di Laut Merah karena kezalimannya. Tengoklah umat Nabi Nuh yang tidak mau beriman kepada Allah, lalu Allah tenggelamkan di Bukit Juhdi. Tengoklah umat Nabi Lut alaihi salam, ketika mereka kufur dan ingkar terhadap kenikmatan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan asusila dengan Sodom, lesbi, kemudian Allah tenggelamkan di dalam tanah. Dan tengoklah kisah Qarun, orang yang bakhil, orang yang pelit terhadap hartanya, padahal hartanya sudah bergelimang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian karena kekirannya ditenggelamkan oleh Allah, dipendam di dalam tanah berikut harta bendanya. Inilah contoh azab yang Allah buktikan di alam dunia ini sebagai contoh, sebagai ibrah dan pelajaran buat kita semua, yang mudah-mudahan semua musibah-musibah yang terjadi bagi bangsa kita dan bangsa-bangsa di seluruh dunia dan umat Islam pada khususnya, mudah-mudahan bukan sebagai azab Allah, bukan sebagai teguran Allah, tapi semata-mata semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu menghadapi COVID-19 yang sudah Allah turunkan ini sambil kita berikhtiar untuk mengantisipasi penyebarannya dengan melakukan protokol kesehatan, dan juga kita memasrahkan semua takdir dan ketentuan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya ini adalah dari Allah dan akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menguatkan iman dan Islam kita dan Allah wafatkan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala azza min qail, fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu ala al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.